Selamat datang di Gladi Jersey. Untuk edisi kali ini edisi offset. Wah, sesi offset ini saya berkesempatan untuk jalan-jalan, main-main ke rumah salah satu kolektor jersey di Jogja, penggiat jersey di Indonesia, Mas Dimas Wihardianto. Selamat sore, Mas. Halo Mas, selamat sore. Tidak salaman dulu nih karena corona. Ya, kesibukannya apa nih Mas selama COVID ini? Kesibukannya ya WFH jalan terus ya, meskipun rancu WFH, ngerjain kerjaan kantor di rumah atau ngerjain kerjaan rumah gitu ya. Sama ya pastinya ya saya ada kesempatan gitu untuk merawat kembali jersey-jersey saya yang sudah lama. Ya guyonan saya gini Mas, jersey saya sudah nggak ada yang MW sekarang Mas. Oh iya. Ya semua udah saya cuci Mas, semua udah tak kumbah, pokoknya udah tak cuci semua supaya nggak ada corona. Jadi kalau mau ini bekas keringat nggak Mas? Udah nggak ada keringatnya, udah ada hilang sama sabun lah. Udah dicuci gitu. Jadi Gladi Jersey itu wadah belajar kita Mas, belajar ngulik-ngulik jersey dan sejarah jersey. Terus ya saya dengar-dengar Mas Dimas itu kan koleksinya cukup lumayan di Indonesia ya. Uang tuh mau mana? Tadi saya juga lihat sebagian ya, itu ada banyak lah tim-tim Indonesia. Terus untuk edisi kali ini saya pengen ngobrolin tim DIY. Ada beberapa koleksinya dengan yang tim DIY kan Mas. Terus ya, kenapa Mas kok tertarik dengan tim DIY? Baik ya, kalau kenapa saya koleksi tim DIY? Yang pasti ya sebagian besar hidup saya ada di Jogja. Sebagian besar hidup saya ada di Jogja, mulai dari sekolah, terus kemudian kuliah, meskipun sebagian kuliah saya juga sempat di Bandung, tapi setelah kuliah saya di Bandung itu selesai, saya bekerja lagi di Jogja. Dulu saya sempat ya ada kesempatan urusin PSS sama teman-teman dulu bersama saya kuliah, meskipun hanya sampai 2005. Jadi memang sepak bola DIY itu berkesan buat saya dan khas sekali. Sepak bola DIY itu kental dengan kekeluargaan, kental dengan aspek-aspek mitos gitu ya kadang ya. Jadi menarik lah, mungkin beda sama tim-tim luar yang bau-bau industrialnya itu kenceng. Tim Jogja itu tradisinya yang kencang. Iya, gitu. Kekeluargaannya masih kerasa ya Mas ya. Iya itu. Terus lanjut Mas untuk jersey tim DIY pertama Mas yang didapatkan. Ya. Oke, kalau menariknya gini, justru jersey pertama saya bukan jersey tim DIY Mas. Menariknya itu Mas. Jadi jersey pertama saya itu malah pemain Surabaya. Oh, siapa itu Mas? Cak Har. Hartono. Iya. Nah, ketika itu saya dapat dari Cak Harnya langsung ketika selesai latihan. Ya, jadi malah saya tuh lucunya kalau saya mau flashback ke cerita saya sendiri, tim-tim DIY itu malah bukan jersey-jersey awal yang saya dapat, malah tim-tim luar ya yang ketika itu malah bertandang di DIY gitu. Tapi kalau kalau fokus ke tim DIY pertama yang saya dapat jersey-nya itu jersey PSIM Jogja. Ketika itu kalau nggak salah Piala Hamengkubuwono. Tahun berapa itu Mas? Kalau nggak 98, 99. Saya lupa. Saya 98, 99 gitu. Ya, kalau saya salah Kak, dimaafkan ya, saya nggak capet-capet. Jadi ini menarik kan, ini bukan tim Persiba. Ini tim PSIM. Jadi sebenarnya saya juga pertama kali dapat ini rodok getun Mas. Kok kenapa masuk ke Mas?
untuk PSIM kok abang. Iya. Setahunya saya kan PSIM itu Biru ya. tapi tetap tak pegang, terus lama-lamaan saya banyak baca khususnya dari sejarah-sejarah gitu ya. Ternyata memang tim-tim DIY itu punya sejarah kuat dengan warna merah dan putih. Oh, oke. Pertama kali di PON yang kemudian bertransformasi menjadi PSSI ya, ketika itu kok maaf terbalik ya, dari PSSI yang pertama ya, yang tahun berapa saya agak lupa itu, pertandingan pertamanya itu PSIM melawan Persis Solo. Persis Solo. Nah, di Solo. Ketika itu bajunya yang satu merah, yang satu putih. Oh ya, yang Itu merah Persis. Persis. Solo. Yang putih PSIM. PSIM. Kita tidak melihat bahwa Persis itu Persis Solo itu merah, PSIM itu putih, enggak, tapi bahwa ketika itu simbol nasionalisme. Ya, simbol nasionalisme kita gitu kan. Warnanya merah gitu. Dan ini saya pernah baca sejarah, baca cerita-cerita, baca clipping-clipping lama, meskipun saya belum dapat fotonya otentik. PSIM, PSS Sleman, kemudian Persiba Bantul itu semua pasti pernah pakai warna merah. Oh iya. Tuh PSS dengan pernah ya juga. Pernah saya baca, Mas. Oh, baca. Dan di situ ada foto, tapi fotonya hitam putih, cuma keterangannya aja. PSS berbaju merah tapi gambarnya hitam putih gitu kan. Jadi itu juga ilmu buat saya ya Mas ya. Baru tahu ternyata PSIM, PSS juga pernah pakai jersey warna merah. Iya, itu warna tradisional karena memang sepertinya Jogja ini dekat dengan Republik ya. Iya. Pernah jadi ibu kota. Pernah dengan ibu kota, terus banyak sejarah-sejarah Republik Indonesia ada di Jogja, sehingga memang warna merah putih itu. Amit untuk jersey ini sendiri kurang tahu ya Mas ya, yang mengenakan jersey ini nomor punggung 11. Saya sudah lupa, Mas. Terus terang saya sudah lupa. Saya cari foto-fotonya juga nggak ada ya, pakai nomor 11. Jadi ya mohon maaf mungkin karena dulu masih anak kecil gitu ya, masih anak kecil kadang yang penting dapat baju, wah senengnya luar biasa lah, nggak tahu. Untuk selanjutnya Mas, Ya. bisa sedikit membedah jersey Mas, jersey tim DIY. Dimulai dari PSS dulu mungkin ya Mas ya, monggo jersey PSS yang mungkin berkesan buat jenengan. Ceritanya ya. Oke. Yang pertama ini. Oke. Ya, ini jersey away PSS musim di mana PSS ketika itu promosi ke divisi utama. Oh iya. Ini dari divisi 1 berarti ini untuk divisi 1 ke ya. divisi utama. Ya. Ini away-nya. Oh, ini away ya. Ya, masih produk lokal Jogja. Ya, ini bahannya masih bahan apa? Catur kalau dulu. Sama ini. Nah, ya, itu. Bahannya sama. Nah, ini kayaknya jangan-jangan dari satu tempat ini Mas. Satu vendor ya Mas ya. Satu vendor. Oke. Itu ya, ini nomor 9. Semoga nggak salah, kalau nggak salah nomor 9 itu adalah Muslim Ya. tandemnya Eksan. Ya, tandemnya Eksan. Muslim. Itu ini yang menurut saya cukup berkesan. Ini ketika dia Promosi. ya. Kemudian yang kedua adalah jersey ini. Sebenarnya kalau dari desain nggak ada yang istimewa, nggak ada yang spesial, karena ya ini template. Ya banyak yang pakai lah. Tahun Tidak 2005 ya Mas kalau nggak salah. 2006. Oh, 2006. Ya, 2006. Cuma yang menarik bahwasanya jersey ini putaran kedua. Ya. Ketika itu PSS berjuang untuk loloskan diri dari degradasi kalau nggak salah. Kemudian ketika itu dapat amunisi yang lumayan. Ketika itu ya dimana orang-orang itu
heboh kenapa Kurniawan sama Rocky Putirai bisa masuk PSS. Iya. Itu ya. Tapi hanya bertahan 2 pertandingan home ketika itu pakai ini. Habis itu ya Jogja dapat gempa Jogja 2006 ya. Habis itu kemudian kita harus pamit dari liga ya, dan PSSI mengabulkan lah. Jadi ini jersey yang menurut saya sangat berkesan gitu. Karena setelah 2006 itu tim Jogja semua bertransformasi loh. Ya menurut saya bertransformasi kembali ke menurut saya kembali ke tradisional. Ya, kembali tradisional lah gitu. Ya mungkin dalam bahasa dulu belum ada kelompok supporter ya. Ya kalau kita ya wis saanane pelaku lah. Ini jersey yang dipakai Ini Mas Hadi. Mantan pemain timnas junior. Ya. Sedikit geser ke selatan, ke kota ya Mas ya. Ke kota ya. Ngulik jersey dari PSM. Monggo, jersey PSM favoritnya Mas Dimas. Kalau favorit ada 2 Mas. Ya. Pertama ini masa kecil banget Mas. Memorable. Masa kecil saya lihat pemain-pemain sepak bola nasional, kelas nasional di Jogja itu ya pas nonton PSIM. Ya ini, kelambine ini Mas, jersinya ini, meskipun ketika itu dia ya degradasi. Tapi ini luar biasa. Apalagi kebetulan ini dapat nomor punggung 23 Cornelis Mamesa. Oh iya. Ya ketika itu reguler striker ya. Peluangnya banyak Mas, meskipun golnya jarang. Kayak saya juga striker. Tapi ya gitu Mas, penting dapat foto. Nomor 1. Yang saya mau nih, mohon maaf nih Bang Cornelis Mamesa. Jadi ketika itu pokoknya kalau Bang Cornelis itu megang bola dari depan, anak-anak udah rasa-rasan ini nek ra mumbul mesti nganan gitu. Ini rasa mumbul Dan bener-bener mumbul gitu. Ya ini tapi ini masa kecil saya, masa nyetel lah kasarnya gitu ya, masa SMA ketika itu. Seneng-senengnya ya Mas ya. Seneng-senengnya stadion. Saya dapat ini setelah 10 tahun berselang baru saya dapat ini 2008 2009 dapat ini. Ya, ini jersey ini di sini dari tahun 2008 Mas. Ya. Ini luar biasa lah saya. Luar biasa. Nggak nyangka. Mas, ya. Ya. Kemudian yang kedua ini, kenapa ini memorable buat saya? Karena kita berjuang dari -9. Kita berjuang dari -9 dan saya menganalisa dari sisi desain, entah ini kebetulan apa enggak, sangat tepat sekali ketika mengangkat naga Jawa. Spiritnya naga Jawa itu luar biasa sih. Naga Jawa itu ya di sini diwakili dengan sisiknya, terkenal dengan sifatnya yang ulet, nganyelke, pokoknya nggak mau menyerah, gitu kan, sampai titik dalam penghabisan. Meskipun apa yang menjadi cita-citanya belum tentu tercapai. Tapi sifat nganyel kene itu loh yang ngotot pokoknya luar biasa. Dan ini saya kira bertransformasi masuk ke dalam tim. Ngotot ya Mas ya. Iya. Walaupun mulainya dari -9 tapi tetap -9 masuk 16% loh nggak salah. Masuk 16% ketika itu. Ya nggak ada yang bisa memprediksikan hal itu. Iya. Bahkan sampai kemudian muncul optimisme dari kelompok supporter ketika itu, wah ini bisa mlebu semifinal gitu ya. Meskipun ya semifinal itu jalannya masih panjang. Akhirnya berhenti di kalau nggak salah ya 16%. Ya inilah yang menurut saya luar biasa, kekuatan desain yang bisa bertransformasi menjadi semangat tim. Naga Jawa. Ya. Naga Jawa salah satunya. Oke, selanjutnya Mas. Siap. Cerita ke tim Bantul.
Persiba. Oke. Jersey favoritnya monggo. Persiba ya. Ya. Ada 2 jersey favorit ini. Kalau dibilang favorit itu juga, saya juga agak susah mendefinisikan favorit buat saya. Cuma mungkin yang saya bisa cerita lah mungkin gitu ya. Ada ceritanya ya Mas ya. Oke, pertama ini jersey yang ya dia template banget sebenarnya. Ya, pakai Adidas tembakan kalau menurut saya. Jadi Adidas yang desainnya tuh masuk desain resmi Adidas, tapi bahannya tidak bahan resmi Adidas. Jadi tembakan lah. Secara template aja, secara desain. Ya, Nah, dan kebetulan memang ketika periode-periode itu 2000 mulai tahun 2000-an sampai 2006-an itu kayaknya produksi Adidas, Nike itu di Indonesia. Jadi yang megang license itu punya ini kayaknya. tapi secara jersey tetap ini ori ya Mas. Secara kainnya memang Ori. Ini jersey di mana Bantul didengar oleh nasional Indonesia. Ini ketika Bantul menjadi TC gitu ya, Training Center Timnas U20 tahun 2004. Oh iya. Pelatihnya Om Edi Pariono. Angkatannya Boas ya Mas itu ya Mas ya. Ya, Boas. Tapi Boasnya nggak ikut. Boasnya nggak mau. Ada Atep juga, Atep ya ikut. Dan beberapa pemain memang nggak ikut gabung di Ya. Persiba ini. Karena memang ketika itu sebenarnya belum clear juga ya pembicaraan di tingkat nasional juga belum clear, tapi PSSI sudah berkeinginan sini, jadi ya siapa yang mau ikut ya ini jersey yang memorable karena ya kapan lagi Bantul menjadi tempat TC Timnas dan dihuni sebagian besar oleh pemain Timnas, begitu Timnas U20. Ya. Berapa lama itu Mas? Hanya satu musim. Satu musim ya Mas? Hanya satu musim ya? Ya. Ketika itu dikombinasi pemain lokal sama pemain Timnas. Nah 2005 kemudian pemain Timnas sudah bebas mau berkontrak dengan tim-tim apapun. 2006 istirahat karena gempa. Persibanya. Ya ini kebetulan bajunya kapten Mas Taufik. Dan menariknya ketika itu ini ceritanya buat saya ada cerita di mana Mas Taufik ini pemain Persiba pertama yang saya wawancarai, di mana ketika itu saya nyambi kuliah, nyambi jadi kontributor webnya PSSI itu dulu Liga Indonesia.com nanti lali Mas websitenya itu. Terus saya mewawancarai pemain di Bantul. Itu waktu Mas Taufiknya Ya, masih Mas di Taufik. Bantul ya? Iya, Mas Taufik yang saya wawancarai. Ya, kemudian kok saya nggak nyangka akhirnya saya dapat jersey-nya. Udah lama juga Mas dapat ini? Enggak, kalau ini baru aja Mas, baru aja, belum sampai setahun. Oke. Pokoknya Mas, jersey Persiba selanjutnya. Jersey Persiba selanjutnya ini denim. Ini good looking banget. Oke. Jersey yang good looking banget. Ini yang versi 2 sponsor ya Mas ya? Ada kan yang versi 3 sponsor itu? Ya, ini versi 2 sponsor. Good looking banget karena apa ya? Ya, banget lah. Cik banget lah gitu. Anak muda banget, bahkan jersey-nya ini sangat manis dipakai oleh cewek sekalipun. Gitu. Biasanya kan jersey identik sama kaum Adam ya. Kamu Hawanya pakai ini oke menurut saya. Matching. Pakai denim ya. Terus dikombinasi ada kalungnya sini. Cuma ini ada sebuah fenomena yang menarik juga menurut saya. Gak cuma Persiba sebenarnya, PSS pun juga demikian. Ketika jersey UE-nya itu melenceng dari pakemnya tuh begini Mas, pakem jersey UE tim Jogja itu selalu DIY, itu selalu putih. Warna tradisional ya Mas? Warna tradisional putih. UE-nya tuh pasti putih.
kalau UW-nya nggak putih, tim itu mesti nggak apik lah Mas. Mesti entah ada peristiwa-peristiwa yang nggak baik lah. Nah, mungkin itu degradasi atau ya apapun lah. PSS kan pernah yang warna kuning itu, yang ketika itu gajah, kasus gajah ya. Ketika ini degradasi kan. Versinya bagus tapi degradasi karena melenceng dari pakem itu tadi ya Mas. Ya ini mitos apa nggak mitos kita nggak tahu ya, tapi kenyataannya demikian lah. Menariknya ya, mungkin karena spiritnya itu nggak menerus gitu mungkin ya. Spirit tim itu nggak menerus gitu. Jadi ada yang terputus lah kayaknya. Nah, yang menarik lagi bahwa ketika musim ini jersey tim Indonesia sudah mulai banyak disponsori oleh lokal, tapi sepengetahuan saya ya, mohon maaf Pak, saya exposure di internasional yang paling banyak jersey di CFS ataupun dimanapun exposure-nya itu ini menurut saya menandakan kekuatan desainnya yang powerful lah menurut saya. Jadi mungkin pelajaran yang menarik di sini bagaimana kekuatan desain yang powerful itu ya saya mungkin bisa berimbang dengan aspek sejarah gitu ya. Ini pemainnya namanya Andre, pemain susulan kalau nggak salah. Ya. Pemain yang namesetnya pakai poli, padahal yang lainnya namesetnya tidak pakai poli. Mainnya full Supreme print ya Mas ya. Full Supreme print gitu ya. Ini susulan terus ditambahi Dewi. Ya gak apa-apa, menurut saya malah khas dibandingkan yang lain. Dan ini lumayan size M, yang lainnya rotok cilik-cilik bisa masuk lah menurut saya. Ya, selanjutnya Mas, ini saya tertarik sama salah satu tim ini Mas, tim Liga 3 ya Mas ya, yang sering ikut kompetisi Liga 3. Jersinya juga menarik. Kebetulan kan channel ini concernnya juga di tim-tim Liga 2 dan Liga 3. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit sejarah atau cerita jersey ini Mas. Ini saya ya ini ada jersey Gama FC. Ya kebetulan memang karena saya kebetulan alhamdulillah dapat rezeki ngajar di Gajah Mada. Ya, selain itu juga sangat berarti buat saya. Tetapi yang justru menarik selain dari itu adalah aspek sejarahnya dari Gama FC ini sendiri. Gama FC itu salah satu tim, kalau dibilang tim lokal asli DIY, iya begitu ya. Dan tim Gama FC ini adalah salah satu tim yang banyak secara tradisional tuh banyak mensupport pemain-pemain PSIM dari zaman dulu. Ya, banyak mensupport dan sampai sekarang masih eksis. Sebulan-sebulan Gama ya. Iya, sebulan-sebulan Gama. Ada Gama FC dan bahkan sekarang Gama ini sudah bertransformasi dimanapun. Ada Gama FC yang ikut Liga 3, Ya. kemudian ada Gama FC yang ikut Ini yang ikut Liga 3 ya Mas? Ini ikut Liga 3. Ada Gama FC yang ikut Askot Jogja. Ada Gama FC yang ikut Askap Sleman. Ada Gama FC yang SSB, ya ada. Bahkan alumni Gama FC yang sudah kembali ke kota-kotanya di luar Jawa, mereka buat SSB Gama dengan namanya Gama sendiri. Jadi SSB Gama Palu, SSB Gama di Kalimantan apa ya? SSB Gama Kutai apa ya? Nah itu ada. Jadi ini klub ini sangat apa ya, memiliki kontribusi yang besar lah buat DIY menurut saya. Satu-satunya tim yang ikut 2 Askot itu Gama FC, Jogja dan Sleman. Jogja dan Sleman. Ini untuk kompetisi musim berapa ini Mas? Ini Linus tahun 2016. 2016. Ya, Linus tahun 2016. Ini nggak nyangka ada tim universitas, meskipun ini statusnya bukan tim universitas ya.
yang untuk Linux. Nah, kalau ini versi regulernya, ya, dimana di sini tidak ada nama pemain, Gamma FC aja. Jadi uniknya Liga 3 itu setiap pertandingan pemain tuh bisa gonta-ganti nomor atau nggak salah. Jadi nggak dikasih nama, jadi pokoknya jenenge namanya itu Gamma FC semua. Nomornya ya pilihan lah gitu, pilih pemain. Ya ini menurut saya sangat memorable ya di Gamma FC itu buat saya, banyak aspek historisnya dan juga untuk warnanya ini justru warna asli Gajah Mada ya, hijau, hitam, kuning, rodok tuwuk sih ya. Tapi ini warna asli Gajah Mada. Kalau kita lihat vandel aslinya Gajah Mada itu warnanya itu hijau, kuning emas itu sama hitam vandel. Nah ini sebenarnya menjawab mitos bahwa apakah benar Gajah Mada itu kampus biru gitu ya. Sebenarnya bukan kampus biru, itu kan karena expose film aja. Ya. Oke, jadi cukup banyak nih jersey yang dikulik di sesi ini, ada 3 tipe dan mungkin sedikit pertanyaan nih Mas. Mas Dimas kan kebetulan koleksinya MW Mas, bekas pemain atau minimal Mas Batman. Punya nggak Mas jersey yang original biasa, maksudnya original replika yang beli di store? Ya kalau saat ini saya cuma nyimpen satu aja Mas, jersey All Star ya, PSN 2015 Salvo ya, ketika itu memang kebetulan liganya nggak jadi jalan kan. Nah, ketika itu nggak jadi jalan ya susah mau dapat jersey gimana, ya cuma dapat store ya. Tapi kalau dulu ya apa ya, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu apa 15 tahun yang lalu gitu ya, saya masih sering beli ori store gitu, yang ori gitu. Meskipun ketika itu yang bilang ori store itu ya masih sedikit banget ya, baru berapa klub yang ada ori store ya kan gitu. Ya, itulah selebihnya ya alhamdulillah ada rezeki untuk dapat MB lah. Jadi ya saya lebih, meskipun saya nggak bisa ngompliti lagi, mungkin setiap musim belum tentu saya ada, atau misalnya dalam satu musim belum tentu komplit ada home away-nya. Tapi buat saya kalau beli jersey MW itu ada beberapa nilai lain lah di situ, terutama nilai-nilai kemanusiaan. Oke, gimana itu Mas? Jadi kadang saya dapat dari mantan pemain yang dia perlu uang untuk berobat. Terus selanjutnya Mas, mungkin tanggapannya Mas Dimas, ada nggak perbedaan mencolok jersey yang sekarang kan udah mulai modern tuh Mas? Oke. Sama jersey terdahulu kan, ini mungkin PS mana yang ini atau Ya. perbedaan mencolok jersey terdahulu sama jersey yang beberapa musim kebelakang. Oke. Kalau perbedaannya jelas dari sisi teknis dan bahan lebih bagus Yang sekarang. Karena kan pasti itu udah melewati proses riset dan lain sebagainya kan. Pasti lebih bagus dari sisi teknis, itu pasti lebih bagus. Namun untuk yang baru-baru ini saya melihat beberapa dan kecenderungannya itu dalam mendesain sebuah jersey untuk klub, dia minim sekali atau bahkan tidak sama sekali melakukan riset terhadap sejarah jersey-jersey itu. Ya, jadi tiba-tiba muncul ya desain aneh lah atau apa gitu ya. Yang kadang filosofis atau apapun. penting bagus gitu. Yang penting bagus, yang
dolable lah mas, bisa dijual gitu kan. Penting payu Payu lah. Jadi nah itu sekarang. Nah dari situ menurut saya malah ini momentum yang bagus karena klub harusnya bisa melihat jersey itu lebih utuh begitu ya, tidak hanya komoditas saja. Sekarang kan yang lagi digaungkan komoditas, pemasukan klub dari jersey, tapi harusnya bisa lebih kompleks dari itu, lebih luas daripada itu. Ada edukasinya, bagaimana klub itu juga mendidik budaya konsumerisme masyarakat, bagaimana dia mengajak untuk yang ori, ya. Kemudian juga melihat baju itu sebagai sesuatu yang utuh, tidak hanya dipakai saja, ya kan? Kalau di orang Jawa itu kan nyebut baju itu ada 3, ada sampiran, ageman, rasukan. Tingkat tertinggi itu rasukan. Kalau sampiran tuh hanya sekali pakai udah, dia nggak membekas, tidak menjadi identitas. Pakai aja. Kalau sudah ageman itu sudah merasa memiliki. Tapi kalau udah rasukan, spirit dari baju itu masuk ke dalam. Yang tadi diceritakan ini mas. Menurut saya ini sudah mulai masuk tahap rasukan. Menurut saya gitu. Jadi ya itulah harusnya bisa dilihat. Dan kemudian kalau khususon ini mas, terkhusus untuk tim-tim DIY mas. Tim-tim DIY ini khususnya 3 tim besar ya, PSIM, PSS, Persiba, tanpa mengecilkan tim-tim yang lain seperti Persiku atau Persik Gunung Kidul dan tim-tim tiga lainnya. Mereka sudah punya aparel sebenarnya sudah punya aparel lokal yang militan. Mereka mau riset, mau belajar. Kenapa enggak memberikan porsi yang lebih utuh untuk mereka? Mereka jangan hanya dilihat sebagai komoditas yang menghasilkan uang, tapi komoditas yang bisa mendidik orang, ya, kemudian yang bisa mengedukasi, kemudian membawa nama baik tim itu tinggi. Karena suka nggak suka itu jadi aset yang melekat gitu kan, aset yang melekat. Sayang kalau tiba-tiba hanya karena rupiah tiba-tiba berganti. Kemenerusan cerita dari jersey itu hilang gitu. Ya itu menurut saya demikian sih mas. Bulan yang cukup menarik ini. Terus terakhir nih mas, pesan-pesan buat teman-teman Gladi Jersey, kenapa kita harus tetap membeli jersey original? Monggo. Ya, kenapa harus membeli jersey original ya? Membeli jersey original itu salah satu cara supaya kita menjadi supporter yang cerdas. Militan saja itu tidak cukup kalau di Indonesia, tapi kita harus juga cerdas. Cerdas dalam arti kemudian kalau kita kalau lihat jersey gitu kan, misalnya jersey ori ini kemudian kalau kita beli, kita mengeluarkan sebagian uang, ini kemana kontribusinya, ya kan? Terus kemudian kemana. Tentunya ini juga dari manajemen harus support juga, bagaimana kemudian menggerakkan nominal yang muncul akibat ini menjadi lebih manfaat kan gitu. Ya intinya itu mas, supaya kita menjadi supporter yang cerdas, itu salah satunya dengan membeli ori. Supporter yang punya pendirian, ya nggak mudah disetir kanan kiri, ya apalagi kalau musim pilkada gitu kan, geser kanan geser kiri gitu. Itu fokus timnya nggak gitu. Salah satu caranya ya membeli jersey ori itu salah satu bagian kecil dari pendidikan kita menjadi supporter yang cerdas dan nanti jadi militan. Ya. Sampun nih mas. Ya. Oke ya. Terima kasih ya mas Dibas. Sama-sama. Waktunya, maaf. Terima kasih.
merepoti nih Mas. Enggak. Saya selalu senang. Saya Mas. sering gini Mas, repoti bintang tamu. Pak Tertun sudah mau sharing diskusi di Gladi Jersey Mas. Siap. Sukses buat semuanya, sehat selalu nih Mas. Sami-sami. Gini. Semuanya sehat lah Mas. Oke, amin. Ya. Pokoknya besok-besok kalau mau ngobrol lagi ya saya selalu senang dan selalu siap. Insya Allah. Ya, itu tadi obrolan singkat. Wah, enggak singkat ya. Obrolan yang cukup padat dan sangat-sangat mengedukasi. Saya juga teredukasi ini dari Mas Dimas. Terima kasih buat Mas Dimas. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Gladi Jersey. Siap. Gladi Jersey, ora ori ora. Sampai jumpa. Ayo sini. Mau ikut sini? Sini. Kalau enggak jangan ganggu. Ya ini apa? Boleh. Sini, kok duduk situ. Ya betul, bawah. Ini makanya sih. Kok siap? Hah?